Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arif Setiawan dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Stad Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Sebelumnya, apa itu hadis? Hadis atau al-hadis menurut bahasa adalah al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru, yang berarti menunjukkan pada waktu yang dekat atau waktu yang singkat, seperti orang yang baru masuk atau baru memeluk Islam. Hadis juga sering disebut dengan al-khobar, yaitu berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis. Sedangkan pengertian hadis menurut istilah atau terminologi, para ahli memberikan definisi ta'rif yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Pengertian hadis menurut ahli hadis ialah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Dan dimaksud dengan hal ihwal adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hikmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaan. Ada juga yang memberikan pengertian lain, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat beliau. Sementara para ulama ushul memberikan pengertian hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Berdasarkan pengertian hadis menurut ahli ushul, ini jelas bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan para manusia. Selain itu tidak bisa dikatakan hadis. Ini berarti bahwa ahli ushul membedakan diri Muhammad sebagai rasul dan sebagai manusia biasa. Yang dikatakan hadis adalah sesuatu yang berkaitan dengan misi dan ajaran Allah yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Ini pun menurut mereka harus berupa ucapan dan perbuatan beliau serta ketetapan-ketetapannya. Sedangkan kebiasaan-kebiasaannya antara cara berpakaian, cara tidur, dan sejenisnya merupakan kebiasaan manusia dan sifat kemanusiaan tidak dapat dikategorikan sebagai hadis. Ada pula hadis juga merupakan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, karena hadis diriwayatkan oleh para perawi dengan sangat hati-hati dan teliti. Tidak seperti Al-Quran, dalam penerimaan hadis dari Nabi Muhammad SAW, banyak mengandalkan hafalan para sahabatnya, dan hanya sebagian saja yang ditulis oleh mereka. Adanya rentang waktu yang panjang antara Nabi dengan masa pembukaan hadis adalah salah satu problem. Perjalanan yang panjang dapat memberikan peluang adanya penambahan atau pengurangan terhadap materi hadis. Selain itu, rantai perawi yang banyak juga turut memberikan kontribusi permasalahan dalam meneliti hadis sebelum akhirnya digunakan sebagai sumber ajaran agama. Mengingat banyaknya permasalahan, maka kajian-kajian hadis semakin meningkat, sehingga upaya terhadap penjagaan hadis itu sendiri secara historis telah dimulai sejak masa sahabat yang dilakukan secara selektif. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Hadis berdasarkan kuantitas atau banyaknya jumlah para perawi dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, mari kita bahas tentang hadis mutawatir. Kata mutawatir menurut lugat ialah mutatabi, yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Hadis mutawatir ialah satu hadis yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Hal tersebut seimbang dari permulaan sanad hingga akhirnya. Tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan. Tidak dapat dikategorikan dalam hadis mutawatir, yaitu segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada panca indera, seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia, baik yang terpuji maupun yang tercela. Juga segala berita diriwayatkan oleh orang banyak, tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta. Hadis yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum suatu perbuatan haruslah diyakini kebenarannya, karena kita tidak mendengar hadis itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Maka dalam penyampaian hadis itu atau orang-orang yang menyampaikan hadis itu harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadis tersebut. Dalam sejarah para perawi diketahui bagaimana cara para perawi menerima dan menyampaikan hadis. Ada yang melihat atau mendengar, ada pula dengan tidak melalui perantaraan panca indera, misalnya dengan lafaz diberitakan dan sebagainya. Di samping itu dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis itu. Apabila jumlah yang meriwayatkan demikian banyak, secara mudah dapat diketahui bahwa sekian banyak perawi itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Maka penyampaian itu adalah secara mutawatir. Selanjutnya, syarat-syarat hadis mutawatir. Suatu hadis dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, hadis atau khabar yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut berdasarkan tanggapan atau datang panca indera.
Artinya bahwa berita yang disampaikan itu benar-benar merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya. Dalam arti tidak mungkin hasil dari tanggapan sendiri oleh pemberitanya, maka tidak dapat disebut hadis mutawatir walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. Selanjutnya, bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat untuk berdusta. Dari Abu Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim. Selanjutnya dari Ashabus Syafi'i menentukan minimal 5 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan jumlah para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Selanjutnya dari sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang tahan uji, yang dapat mengalahkan orang-orang kafir sejumlah 200 orang. Selanjutnya dari ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang. Hal tersebut dikiaskan dengan firman Allah, "Wahai Nabi, cukuplah Allah dan orang-orang yang mengikutimu." Quran Surah Al-Anfal ayat 64. Selanjutnya kita masuk ke dalam syarat-syaratnya lagi, yaitu seimbang jumlah para perawi. Sejak dalam Tobaqot pertama maupun Tobaqot berikutnya, hadis mutawatir yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya. Bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahwa hadis mutawatir tidak mungkin terdapat karena persyaratan yang demikian ketatnya. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahwa mutawatir itu memang ada, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa pendapat tersebut yang tadi itu barusan tidak benar, karena Ibnu Hajar mengemukakan bahwa mereka kurang menelaah jalan-jalan hadis, kelakuan dan sifat-sifat para perawi yang dapat mustahilkan hadis tersebut itu banyak jumlahnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab yang masyhur. Bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadis-hadis mutawatir seperti Al-Azaru Al-Mutanasirah fi Al-Akhbari Al-Mutawatirah, yaitu susunan Imam As-Suyuti tahun 911 Hijriah. Selanjutnya macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3, yaitu pertama mutawatir lafzi, yaitu yang sesuai lafal para perawinya, baik dengan menggunakan satu lafal atau lafal yang lain yang satu makna dan menunjukkan kepada makna yang dimaksud secara tegas. Selanjutnya yang kedua mutawatir maknawi, yaitu sesuatu yang mutawatir, maksudnya makna hadis secara konklusif, bukan makna dari lafalnya. Makna lafal boleh berbeda antara beberapa periwayatan perawi, tetapi maksudnya sama gitu. Selanjutnya yang ketiga mutawatir amali, yaitu perbuatan dan pengalaman syariah Islamiyah yang dilakukan Nabi secara praktis dan terbuka, kemudian disaksikan dan diikuti oleh para sahabat. Selanjutnya kita masuk dalam hadis ahad. Menurut istilah ahli hadis, tarif hadis ahad antara lain adalah suatu hadis atau khabar yang jumlah pemberitanya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir, baik pemberita itu seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk dalam hadis mutawatir. Dari Ajad Al-Khatib yang membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya kepada 3, bahwa ia mengatakan definisi hadis ahad sebagai berikut. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi atau lebih selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Dari definisi Ajad Al-Khatib di atas dapat dipahami bahwa hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir. Di dalam pembahasan berikut yang menjadi pedoman penulis adalah definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama hadis yang mengelompokkan hadis masyhur ke dalam kelompok hadis ahad. Ada pula macam-macam hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur adalah isim maf'ul dari syahara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Dengan demikian, hadis masyhur dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu hadis masyhur di kalangan ahli hadis, hadis masyhur di kalangan fuqaha, hadis masyhur di kalangan ulama fikih, hadis masyhur di kalangan ulama hadis, fuqaha, ulama usul fiqh dan kalangan awam, hadis masyhur di kalangan ahli nu'ahu, dan yang terakhir hadis masyhur di kalangan awam. Selanjutnya kita masuk ke hadis aziz. Aziz menurut bahasa adalah syifah musyabahat dari kata azza ya'izu yang berarti qala dan nadara,
yaitu sedikit dan jarang, atau berasal dari kata aza yang azu, yang berarti qawiya dan ishtadda, yaitu kuat dan sangat. Menurut istilah ilmu hadis, aziz berarti bahwa tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkatan sanad. Definisi di atas menjelaskan bahwa hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya. Namun boleh lebih dari 2 orang seperti 3 orang, 4 orang, atau lebih. Dengan syarat bahwa salah satu tingkatan sanad harus ada yang perawinya terdiri atas 2 orang. Hal ini adalah untuk membedakan dari hadis masyhur. Selanjutnya hadis gharib. Menurut bahasa, kata gharib adalah syifah musyabahat yang berarti al-munfarid atau al-ba'id an aqrabihi, yaitu yang menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Gharib menurut istilah ilmu hadis yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam riwayatannya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa setiap hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad, dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad, maka hadis tersebut dinamakan hadis gharib. Menurut ulama hadis gharib terbagi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Yang pertama, gharib mutlak, yaitu hadis yang menyendiri seorang perawinya dalam periwayatannya pada hal sanad. Contoh hadis gharib mutlak